Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiryoku Sanni Naritaku Te sebelumnya atau part 15. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Setelah mengalahkan Gonzales di ronde ketiga, Gemina akhirnya maju ke ronde keempat dan lawan yang akan dia hadapi adalah Goldie Gidet yang punya julukan tak terkalahkan. Saat itu para penonton siap untuk menyaksikan pertandingan mereka berdua dan pastinya Skel juga hadir dan sudah mempertaruhkan semua uangnya untuk menangan Goldie. Aneros dan Quinton juga duduk di bangku penonton demi mengamati pertarungan Gemina. Karena kemenangan Gemina di ronde sebelumnya sangat tidak wajar dan tentunya itu membuat petarung kuat seperti Aneros dan Quinton bertanya-tanya apa yang sebenarnya Gemina lakukan, kenapa Gonzales tiba-tiba tumbang dan kalah. Padahal Gonzales bukan petarung yang lemah. Aneros sendiri dulunya adalah salah satu 7 bedang Velgata, tapi dia bilang sudah membuang julukan itu atau sudah bukan bagian dari 7 bedang Velgata. Di sini Quinton meminta pendapat Aneros mengenai Gemina dan apa yang sudah dia lakukan di pertarungan sebelumnya. Walaupun Quinton yakin kalau Gemina menggunakan artefak terlarang karena itu satu-satunya alasan yang masuk akal. Tapi dugaan Aneros, tepat sebelum Gonzales tumbang, Gemina melakukan gerakan kecil yang sangat cepat. Cuma Aneros bahkan tidak dapat melihatnya dan tahu-tahu dia sudah menyarungkan pedangnya. Walaupun Aneros tidak yakin apakah dugaannya benar karena itu butuh kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, sedangkan Gemina terlihat seperti orang yang sangat lemah. Makanya di pertandingan ini Aneros dan Quinton akan memastikannya karena jelas Goldie jauh lebih kuat dari Gonzales. Ada alasan kenapa Goldie mendapat julukan tak terkalahkan dan sebenarnya Aneros sudah beberapa kali bertemu di festival seperti itu. Tapi bukan berarti Aneros kalah, malahan Goldie selalu melarikan diri atau tidak jadi bertanding. Jadi Goldie itu tidak mungkin mau bertanding melawan musuh yang tidak bisa dia kalahkan atau selalu melarikan diri. Dia hanya mau melawan musuh yang sudah pasti dia kalahkan. Makanya dia punya julukan tak terkalahkan karena semua musuh yang dia hadapi selalu lebih lemah darinya. Untuk itulah Goldie punya pengamatan yang sangat baik pada musuhnya dan bisa menilai seberapa kuat lawannya. Yang berarti saat ini dia juga sangat yakin bisa mengalahkan Gemina. Saat itu kedua petarung sudah masuk ke arena dan tentunya Goldie dengan penampilannya yang sangat mencolok mendapat banyak sorakan dari para penonton. Sebaliknya dengan Gemina yang malah mendapat ejekan dari semua penonton. Begitu pertandingan dimulai, Goldie dengan cepat langsung menutup jarak dan menyerang kepala Gemina dengan pedang besarnya. Namun di saat yang bersamaan, ternyata Gemina sedang menggertakkan lehernya ke samping, bahkan menimbulkan bunyi dan itu membuat pedang Goldie tidak mengenai kepala atau leher Gemina. Justru Gemina punya banyak peluang jika ingin menyerang Goldie saat itu, walaupun Gemina malah diam saja. Kurang lebih seperti itulah yang dilihat oleh semua orang. Pastinya Aneros juga berpikir keras apakah itu cuma kebetulan atau Gemina sengaja melakukan itu dan menggertakkan lehernya sebelum pedang Goldie datang mengenainya. Tapi serangan Goldie sangat cepat, bahkan Quinton mengira kalau pedang Goldie sudah mengenai kepala Gemina. Bagaimana bisa dia dengan santainya dan secara kebetulan menggertakkan lehernya dan mengakibatkan serangan Goldie tidak jadi mengenainya? Bagi Quinton itu sangat tidak masuk akal dan cuma kebetulan, tapi Aneros bilang bagaimana jika itu bukanlah sebuah kebetulan. Tapi memang Gemina bisa melihat serangan Goldie dengan jelas dan bisa dengan santai menghindarinya seolah dia sedang menggertakkan lehernya. Di sisi lain Goldie yang melihat sikap santai Gemina tentu sangat marah. Apalagi setelah menghindari serangan, Gemina punya kesempatan untuk melakukan serangan balik, namun dia malah tidak melakukan itu atau membuang kesempatannya. Goldie merasa sangat diremehkan, jadi dirinya akan membuat Gemina menyesal dan kau tidak akan mungkin mendapatkan kesempatan seperti itu lagi atau malah kau tidak bisa melihat peluang itu karena saking lemahnya. Begitulah yang Goldie katakan. Saat itu Goldie yang sangat marah mulai mengeluarkan serangan terkuatnya yang bagi dia sudah pasti serangan itu akan membunuh Gemina. Energi sihirnya yang padat mulai berkumpul di pedangnya dan menampilkan cahaya berwarna emas. Udara di sekitarnya juga mulai bergetar, bahkan kepadatan sihirnya sampai menciptakan bentuk naga emas yang menyelimuti tubuhnya. Dan tentunya siap untuk menyerang Gemina. Namun di sisi lain Gemina masih diam di tempatnya dengan sangat santai. Lalu dengan langkah yang cepat, Goldie melepaskan serangan terkuatnya pada Gemina, tapi entah bagaimana, tiba-tiba Goldie langsung terhempas ke belakang dan semua serangannya sudah lenyap. Sedangkan Gemina sudah mengeluarkan pedangnya walaupun tidak ada yang tahu apa yang sudah dia lakukan dengan pedangnya itu. Dia cuma terlihat mengeluarkan pedangnya dan tiba-tiba Goldie sudah tumbang tidak berdaya. Lalu wasit mengumumkan Gemina sebagai pemenangnya.
Tentu lagi-lagi semua penonton meneriaki Gemina karena tidak mengerti apa yang dilakukan Gemina dan itu sangat tidak masuk akal. Lagi-lagi musuhnya tiba-tiba sudah tumbang dan Gemina keluar sebagai pemenangnya. Quinton yang dari awal sangat fokus pada gerakan Gemina saja masih bingung apa yang sudah dilakukan Gemina, jadi dia menanyakan hal itu pada Aneros. Aneros melihat Gemina tadi sempat bersin sebelum serangan Goldie datang dan karena saking silonya, Gemina jadi mengayunkan pedangnya ke depan, tapi itu malah berhasil menghentikan serangan Goldie sekaligus menumbangkannya. Aneros melihatnya seperti itu walaupun dia sendiri tidak yakin karena itu sangat konyol. Apalagi bagi Quinton itu sangat tidak masuk akal, mana ada hal bodoh yang sangat kebetulan seperti itu, atau yang berarti Goldie kalah gara-gara Gemina tidak sengaja bersin dan melihat serangannya yang terlalu silau. Tapi itulah yang Aneros bisa lihat. Aneros mulai berpikir apakah jangan-jangan Gemina memang sangat kuat dan sejak awal dia sama sekali tidak menganggap Goldie sebagai ancaman. Makanya setiap ada kesempatan Gemina cuma diam karena dia sendiri tidak butuh kesempatan dan bisa mengalahkan Goldie dengan sangat mudah kapanpun dia mau. Namun Quinton tetap tidak mau mempercayai hal itu dan baginya semua kemenangan Gemina hanyalah kebetulan. Quinton akan membuktikannya sendiri karena setelahnya adalah pertandingannya melawan Gemina. Di sini Aneros yang masih duduk untuk melihat pertandingan Quinton mencoba menggertakkan lehernya dengan sangat cepat sampai menghasilkan bunyi yang cukup keras. Dia lagi meniru gerakan Gemina yang tadi guys. Entah apa maksudnya, bahkan orang-orang di sampingnya sampai melihat Aneros dengan sangat aneh. Setelah beberapa lama akhirnya giliran Quinton yang maju melawan Gemina dan seperti biasa Gemina keluar sebagai pemenangnya tanpa ada yang bisa memahami bagaimana cara dia mengalahkan Quinton. Beberapa orang mulai membicarakan nama Gemina dan mereka mulai ragu apakah semua kemenangan Gemina hanyalah kebetulan atau memang dia sangat kuat. Dengan cepat Gemina mulai jadi bahan pembicaraan semua orang dan banyak hal yang tidak masuk akal terkait dengan semua pertandingannya. Tapi dengan kemenangan Gemina kali ini dia sudah resmi masuk ke babak primaries atau babak utama di mana hanya ada petarung kuat seperti Aneros dan yang lainnya. Bahkan banyak orang mengatakan Putri Iris juga sudah menunggu di babak primaries. Mereka mulai berekspektasi kalau si anak ajaib Gemina mungkin bisa mengalahkan Putri Iris yang selama ini dikenal sebagai yang terkuat di kerajaan Midgar. Walaupun babak utama akan dilakukan seminggu lagi karena tentu butuh istirahat dan persiapan bagi para petarung. Tapi ronde pertama di babak utama nanti adalah Aneros yang akan melawan Gemina dan itu akan sangat menarik. Saat itu Aneros sengaja menemui Gemina yang baru saja keluar dari arena. Dia bilang tidak menyangka Gemina akan sampai ke primaries dan itu pencapaian yang sangat bagus. Tapi Aneros memberikan peringatan pada Gemina karena dirinya sudah melihat semua gerakan Gemina dan Aneros mengatakan, "Jangan harap kau bisa mengalahkanku dengan cara yang sama." Dia mengatakan itu dengan sangat percaya diri. Namun Gemina cuma memberikan senyuman yang sangat acuh dan tetap berjalan meninggalkan Aneros seperti orang yang sangat tidak peduli. Walaupun dalam hati dia sangat berharap dipanggil dari belakang, jadi pura-pura sombong dan tidak peduli gitu guys. Tapi melihat senyuman Gemina yang sangat mengejek, tentu Aneros menghentikannya sambil bertanya apanya yang lucu. Lalu Gemina bilang, "Aku juga punya peringatan untukmu." Setelah itu Gemina melepas pemberat yang ada di kedua tangannya dan itu jatuh dengan suara yang cukup keras atau menandakan kalau pemberatnya memang bukan main-main. Lalu dengan sikap keren seperti biasa, Chit atau Gemina mengatakan, "Ini adalah rantai yang menahanku, tapi sekarang waktu bermain sudah berakhir." Mungkin dalam hati dia merasa keren parah setelah mengatakan kalimat itu. Tapi dari awal dia memang sengaja menggunakan pemberat seperti itu untuk ditunjukkan di momen seperti ini guys. Tentu Aneros yang melihatnya sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Gemina bertarung menggunakan pemberat di kedua tangannya. Walaupun setelahnya Gemina langsung pergi meninggalkan tempat itu, tapi dari belakang Aneros yang tidak mau kalah juga menunjukkan gerakan Gemina yang sebelumnya, yaitu menggertakkan lehernya dengan sangat cepat sampai menghasilkan bunyi yang cukup keras, sambil mengatakan aku juga bisa melakukannya. Tentunya Gemina yang semakin menjauh tidak mengerti apa yang sedang wanita aneh itu lakukan. Lalu di keesokan harinya, Skull datang ke kamar Chit dengan sangat heboh. Dia menunjukkan poster buronan Rose yang sudah muncul dan siapapun yang bisa menangkapnya dengan kondisi selamat maka akan mendapatkan 10 juta zeni dan setengah juta zeni bagi yang bisa memberikan informasi yang berguna. Di sini Skull terus merengek dan mengajak Chit untuk menangkap Rosoriana supaya mendapatkan uang yang banyak karena di pertandingan sebelumnya Skull sampai bangkrut. Soalnya Goldie kan dikalahkan oleh Gemina dan Skull sudah mempertaruhkan semua uangnya. Tapi ya di sini Chit tidak mungkin mau walaupun dia sangat penasaran apa yang membuat Rose sampai melakukan itu. Tak lama kemudian kepala pengawas asrama datang dan memberitahu Chit kalau kakaknya datang dan sedang menunggu di luar.
Cid merasa punya firasat yang buruk jika bertemu dengannya karena sebelumnya kan Cid sudah mengabaikannya dan malah pergi ke kota suci, jadi pasti Claire bakalan marah-marah. Daripada bertemu dengannya, akhirnya Cid menyetujui rengekan Skell yang berniat mencari keberadaan Rose dan mereka berdua pergi dari asrama lewat jendela supaya tidak bertemu dengan Claire. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di lorong bawah tanah kota Midgar, Alexia dan Beta sedang mencari keberadaan Rose Oriana. Mereka sudah mendapat informasi dan kemungkinan Rose melarikan diri lewat jalur itu. Di sini Alexia bilang pada Beta kalau Iris menyampaikan rasa terima kasihnya atas informasi sebelumnya yang Beta berikan. Lalu Beta bilang itu suatu kehormatan. Sambil berjalan di sini mereka berdua membicarakan banyak hal terkait tindakan Rose Oriana. Mereka semakin yakin kalau kultus terlibat dengan semua itu dan ada kemungkinan tunangan Rose atau Asad yang bekerja sama dengan mereka. Bahkan ada kemungkinan ajaran suci yang menjadi agama terbesar juga terlibat di dalamnya. Intinya bagi Alexia dan Beta, kerajaan Oriana sudah dikuasai dari dalam oleh kultus Diabolos. Makanya Rose yang menyadari hal itu sampai nekat dan menikam Asad. Namun walaupun begitu, ayah Alexia sendiri tidak bisa sembarangan ikut campur, apalagi ajaran suci juga mulai bergerak. Dan mungkin jika kerajaan Oriana sudah jatuh ke tangan kultus, target berikutnya adalah kerajaan Midgar, begitulah yang Alexia pikirkan. Tentunya sangat sulit untuk memecahkan masalah kali ini karena jika Beta dan Alexia ingin menyelamatkan Rose dan membersihkan namanya, mereka perlu bukti yang sangat kuat, sedangkan saat ini mereka belum menemukan bukti apapun. Tapi jika mereka berdua tetap nekat menyelamatkan Rose tanpa adanya bukti, maka sudah pasti akan dianggap sebagai kriminal juga. Namun di sini mereka tetap berniat mencari Rose dan mendiskusikannya lebih jauh karena informasinya akan sangat berguna. Walaupun ini sepenuhnya adalah idenya Alexia dan Beta hanya ngikut saja. Tapi dia tidak bisa membiarkan Alexia begitu saja atau pergi sendiri mencari Rose Oriana. Karena kan Beta sedang menjadi Natsume, walaupun ya dia bisa berubah kapanpun dia mau. Lalu Alexia bilang kalau menurut Iris, entah kenapa tatapan Raja Oriana sangat kosong dan seperti sedang dikendalikan. Sedangkan Alexia yang baru pertama kali melihat Raja Oriana sempat mencium bau yang sangat manis darinya. Sebenarnya Beta sangat tahu obat seperti apa yang bisa menghasilkan bau manis seperti itu. Lorong bawah tanah yang sedang mereka telusuri adalah jalan pintas yang harusnya digunakan oleh anggota kerajaan untuk melarikan diri jika terjadi keadaan yang sangat darurat. Tapi tempat itu sendiri secara keseluruhan sama seperti labirin dan dulunya adalah sebuah kota yang sudah ditinggalkan dan itu tepat di bawah kota Midgar. Jadi seperti reruntuhan kuno yang tersembunyi dan jarang ada yang mengetahuinya. Tapi kita kembali ke tempat Cid dulu guys. Setelah meninggalkan asrama, seharian dia cuma jalan-jalan santai dan sudah terpisah dari Skell. Tapi saat itu dia mendengar suara piano yang sangat indah dari dalam kafe yang ada di hotel mewah. Cid sendiri sangat pintar memainkan piano dan sudah belajar keras selama di bumi, karena orang tuanya menuntut seperti itu. Tapi di dunia ini dia juga sering memainkannya kalau lagi santai. Namun di sisi lain dia juga punya motivasi sendiri kenapa ingin bisa memainkannya. Karena sang penguasa bayangan yang sedang memainkan piano di bawah sinar bulan yang sangat indah pasti terlihat sangat keren. Yaitu berimajinasi dia sendiri dan berharap bisa merasakan momen keren seperti itu. Di sini Cid yang sangat tertarik memasuki hotel dan penasaran siapa yang sedang memainkannya. Karena yang dia mainkan adalah Moonlight Sonata karya Beethoven dan itu sangat tidak biasa jika orang di dunia itu yang memainkannya. Setelah sampai di dalam, ternyata Epsilon dengan Anggun yang sedang memainkannya. Selama ini Cid memang sering mengajari Epsilon cara bermain piano, bahkan dia sangat pintar memainkannya dan menguasai banyak judul. Karena Cid sangat senang melihat orang lain bisa memainkan lagu favoritnya yaitu Moonlight Sonata dan itu juga menjadi favorit Epsilon. Saat itu Epsilon yang sudah selesai tampil langsung menemui Cid dan mengajaknya ke ruangan samping. Dia merasa sangat senang dan juga malu karena tuanya menyaksikan penampilannya. Namun berkat semua yang diajarkan oleh Cid, saat ini Epsilon dikenal sebagai pianis yang sangat terkenal, bahkan menjadi komposer dan mendapat banyak penghargaan. Walaupun hampir semua karyanya adalah milik komposer terkenal di bumi yang Cid ajarkan, tidak ada bedanya dengan Beta yang menjadi penulis terkenal atau Natsume. Banyak hal di sini yang Epsilon ceritakan pada Cid mengenai perjalanannya menjadi pianis terkenal, tapi intinya dia jadi punya koneksi yang kuat pada beberapa bangsawan kerajaan. Dan pastinya lebih mudah untuk mendapatkan informasi demi kepentingan Shadow Garden. Apalagi setelahnya Epsilon diundang di acara besar yang ada di kerajaan Oriana, sebuah kerajaan yang sangat menghargai seni dan budaya. Lalu di sini Cid menanyakan informasi tentang Rose Oriana.
Epsilon bilang Beta yang bertanggung jawab menangani masalah itu, tapi Epsilon sempat mendengar kalau Rose melarikan diri lewat lorong bawah tanah. Setelah mendapatkan informasi itu, Chit berniat pergi meninggalkan Epsilon, namun seperti biasa, Chit memberikan pujian pada penampilan Epsilon yang sangat seksi dan menawan. Dan tentu membuat Epsilon langsung salting dan kejang karena saking bahagianya. Lalu kita menuju ke tempat Rose Oriana yang saat itu sedang melarikan diri lewat lorong bawah tanah dengan luka sayatan di tubuhnya. Dia hampir tidak pernah istirahat dan terus berlari karena para penjaga juga sedang mengejarnya. Padahal kondisi Rose sedang terluka ditambah ada luka hitam memar yang belum lama muncul di tubuhnya dan itu adalah gejala kerasukan. Sama seperti anggota Shadow Garden awalnya. Tentu dia mencoba bersikap kuat dan tegar menghadapi masalah itu dan imbas dari keputusan yang sudah dia ambil. Tapi sesekali dia melihat sandwich yang sebelumnya Chit berikan dan sengaja tidak dia habiskan. Karena Rose merasa itu adalah kenangan terakhir dari Chit untuknya. Rose sangat sedih karena pada akhirnya tidak bisa merasakan masa depan yang bahagia bersama Chit atau yang selalu mereka impikan. Dalam pandangan Rose sendiri sih. Jadi sebelum Rose bertemu dengan ayah dan tunangannya, dia sudah mendapatkan rumor kalau Asa terhubung dengan kultus dan berhasil mengendalikan ayah Rose atau sang raja seperti halnya boneka. Lalu pada saat terus bertemu langsung dan melihat tatapan sang raja yang sangat kosong, dia semakin yakin kalau semua rumor itu memang benar. Dalam waktu yang sangat singkat itu dan mendadak Rose langsung mengambil keputusan untuk membunuh Asa demi keselamatan ayah dan kerajaannya. Tidak peduli apa yang akan terjadi nanti dengan dirinya yang pasti harus menyingkirkan tunangannya. Nah saat itulah Rose tanpa pikir panjang langsung menikam Asad dengan niatan membunuh, tapi ternyata usahanya gagal dan Asad masih bisa selamat. Justru Rose sendiri mendapat luka dan terpaksa melarikan diri. Dia salah memperhitungkan dan merasa sangat naif, karena ternyata Asad cukup kuat dan tidak selemah yang Rose pikirkan. Bahkan di saat Rose melarikan diri, Asad sempat berteriak dan mengancamnya. Jika Rose tidak menyerahkan dirinya sampai festival Busin berakhir, maka Asad akan mengundang sang raja untuk membunuh tamu kehormatan lainnya seperti misalnya Raja Midgar. Hal itulah yang sangat ditakutkan oleh Rose karena sudah pasti akan menimbulkan konflik dan peperangan yang bisa meruntuhkan kerajaan Oriana. Sebenarnya Rose tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri, namun dia masih mencoba kabur dan berharap menemukan keajaiban yang bisa mengubah semua itu. Tentunya sambil berpikir keras bagaimana cara mengatasi masalahnya dan langkah apa yang paling tepat. Namun setelah beberapa lama, saat itu Rose yang kelelahan merosot ke tanah dan tidak berdaya. Dengan rasa menyesal karena sudah terlalu naif, dia mulai memutuskan akan menyerahkan diri. Karena hanya itu satu-satunya pilihan dan demi keselamatan kerajaan Oriana. Palingan tidak lama lagi para penjaga juga akan segera menemukannya, tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saveria. Ada dari Bad Wolf. Bangga pengen ngebahas Tensei Ojito Tensei Reijo no Mahou Kokome MC Barbar Anti Mainstream. Gue malah belum pernah baca novel atau mangganya guys, jadi ya udah pasti belum tertarik karena belum tahu ceritanya. Untuk saat ini sih gue lagi pengen bikin banyak spoiler mengenai Geiko Tsugisama dan belum tertarik buat bahas judul baru sambil nerusin cheat dan nungguin Anos. Jadi sorry belum bisa bahas, thank you Bad Wolf. Lalu dari seseorang, semangat bahas LN Kage no Jitsuryokusa walaupun saya sudah baca LN dan mangganya tapi masih demen dengar pembahasan dari Mimin. Ya sama-sama dan semangat juga buat kalian, thank you seseorang. Lalu dari Kelvin, lanjut terus Kage no Jutsu-nya bang, BTW nggak lanjut bahas Teledale bang. Ya untuk Teledale sengaja nggak dilanjut atau nggak rangkum novelnya guys, karena ceritanya sangat santai dan kalian pasti bakalan bosan. Karena gue sendiri ngerasa bosan pas baca novelnya dan akhirnya berhenti di volume 4-an. Tapi buat kalian yang demen petualangan santai dan ceritanya sangat ringan, pasti betah kalau baca novel itu, thank you Kelvin. Oke, itu semua dari Saveria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.